kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, aku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan
namamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam renungan malam GKJ dan Kusuman pada malam hari ini. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, berfirman-Lah, hamba-Mu siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini, bacaan saya ambil dari kitab Sakaria 3, ayat 1 sampai yang ke-10. Sakaria 3, ayat 1 sampai yang ke-10, yang demikian. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadiri engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadiri engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalamu. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hamba-Ku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama,
yang tertulis dari Sakarya 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Saudara, judul renungan pada malam hari ini, melayani dengan kesungguhan hati. Melayani dengan kesungguhan hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dalam Sakarya 3 ayat 1 sampai yang ke-10 kita tahu bahwa Imam Besar Yosua sebagai pelayan Tuhan memakai pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor adalah simbol kenajisan. Pakaian yang kotor simbol ketidaktaatan kepada Tuhan. Padahal di sini kita tahu bahwa Imam Besar Yosua adalah suatu orang yang telah diberkati sebagai imam, yang telah ditakbiskan sebagai imam, padahal berpakaian kotor. Ini mempunyai lambang atau makna bahwa Imam Besar Yosua tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai imam besar dengan baik. Ia tidak mentaati perintah Allah. Ia mementingkan dirinya sendiri berpakaian kotor. Seharusnya pakaian Yosua adalah bersih dalam tanda kutip. Tapi di sini dalam bacaan adalah pakaiannya kotor. Pakaian yang kotor itu mempengaruhi dalam pelayanan berjabatan gerejawi. Pakaian kotor juga bisa mempengaruhi dalam pola hidup keseharian. Di sini karena cinta kasih Allah, meskipun Yosua yang berjabatan gerejawi berpakaian kotor, juga dalam pola hidupnya keseharian tidak mentaati kehendak Allah, membuat kenajisan, tapi karena kasih Allah menyuruh orang lain untuk melepaskan pakaian Yosua yang kotor itu dan digantikan dengan pakaian yang baru. Ini apa maknanya, saudara? Allah yang telah memberi tugas kepada umat, baik dalam berjabatan gerejawi, misalnya sebagai majelis, maupun dalam kepengurusan, dalam kepanitiaan, dalam jemaat pun Allah sendiri yang memilih. Dan karena sifat manusiawinya, karena tidak bisa menjalankan tugas itu, karena cinta kasih Allah, Allah memperhatikan dan Allah mengutus hambanya yang lain untuk membersihkan pakaian yang kotor itu. Kemudian diganti dengan pakaian pesta. Saudara, pakaian kotor di sini dalam jabatan gerejawi, misalnya ia memanfaatkan jabatannya, kepanitiaannya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk menguntungkan kelompoknya. Ia membuat kenajisan, ia menyimpang dari perintah-perintah Allah. Ini yang disebut berpakaian kotor. Dalam kehidupan kesehariannya, ia pun juga bisa menjalankan berpakaian kotor. Misalkan, ia bekerja dengan korupsi. Ia membenci saudaranya dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena cinta kasih Allah dalam hambanya yang telah dipilih itu, ia mengutusnya untuk melepaskan pakaian kotor itu. Saudara, kelihatannya memang untuk melepaskan pakaian kotor itu diperlukan keikhlasan hati. Ia harus rela untuk mengakui bahwa ia berpakaian kotor, dan katakanlah ia harus bertelanjang. Ia harus mau ditelanjangi dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya melalui hamba-hambanya yang telah diutus Allah,
supaya pakaiannya yang kotor itu bisa lepas, kemudian dibersihkan tubuhnya, kemudian diganti dengan pakaian yang baru. Kadang-kadang kita yang telah melakukan hal-hal dosa dalam berpelayanan tidak berkenan atau tidak suka ditelanjangi kesalahan-kesalahannya. Padahal itu sebenarnya cinta kasih Allah. Padahal itu adalah bentuk pengembalaan Allah supaya hambanya itu bisa kembali ke jalan yang benar dan bisa melepas pakaian yang kotor itu dan bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini sebetulnya ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Dari ayat yang ketiga dinyatakan mengenakan pakaian kotor. Seperti tadi, meskipun kita orang yang hebat di dalam berpelayanan, dalam kehidupan keseharian, kita manusia yang hebat, tapi seringkali karena dosa-dosa kita, karena kelemahan-kelemahan kita jatuh dalam dosa. Sehingga kita harus mau melalui hamba-hambanya yang diutus Allah untuk kita mau melepaskan pakaian yang kotor itu supaya dibersihkan, supaya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa itu, yang tercela di hadapan Allah dalam berpelayanan, dalam kehidupan perilaku keseharian kita. Di dalam ayat yang keempat dinyatakan, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta, saudara. Dalam suasana pesta. Dalam panggilan berpelayanan kita diharapkan kita berpelayanan dengan kesukacitaan. Dalam suasana pesta, jangan ada rasa keterpaksaan, berbeban berat dalam panggilan berpelayanan kita. Tuhan telah mengganti pakaian kotor kita karena cinta kasih-Nya dan diganti pakaian pesta, saudara. Marilah, apapun suasananya, apapun situasinya, apapun kondisi kita, keberadaan kita, marilah kita menjawab panggilan Allah dengan kesukacitaan. Seperti pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, pada kita mendapatkan jabatan gerejawi tadi. Ya, dengan sepenuh hati, dengan kesukacitaan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan itu, saudara, di hadapan Allah. Dan dari ayat selanjutnya kita mendapatkan pembelajaran, saudara. Dalam ayat yang kelima, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Supaya kita tidak najis, kita tidak menyimpang, dan kita tidak kembali berpakaian kotor dalam berpelayanan kita. Kita diminta oleh Tuhan Allah supaya kita memakai serban tahir pada kepala kita. Itu merupakan suatu simbol bahwa serban tahir di kepala kita, bahwa di situ hanya ada Yesus, Yesus yang kita layani. Jangan aku, tapi Yesus. Karena kita telah memakai serban tahir. Kita adalah anggota tubuh dan Yesus adalah kepalanya. Kepala gereja adalah Yesus. Untuk itu ingat, saudara, bahwa kita diminta oleh Tuhan memakai serban tahir pada kepalanya untuk menjaga kekudusan kita dalam berpelayanan. Dan hanya Yesus saja yang dilayani. Supaya tidak ada ketinggian hati kita, keegoisan kita, tapi ada kerendahan hati kita dalam berpelayanan. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dinyatakan Allah memberikan kepada kita satu permata yang bermata 7. Satu permata yang bermata 7. Kita itu berharga di mata Allah, saudara. Meskipun sedianya kita itu memakai pakaian kotor karena cinta kasih Allah, Allah seolah-olah mengangkat kita dari api yang membara itu. Dan kita diberi pakaian pesta
dan kita telah diberi serban tahir pada kepala kita, dan kita diberi permata yang bermata 7. Itu maksudnya apa, saudara? Satu permata yang bermata 7 itu adalah cinta kasih Allah. Allah telah memberikan hak kepada kita, bagian pada kita, supaya kita bisa menjadi peran rekan sekerja Allah. Dan Allah lah yang menuntun kita permata bermata 7. Ada kehadiran Allah, ada penyertaan Allah, ada otoritas Allah dalam berpelayanan kita, sehingga Allah menjaga kita, saudara, sehingga kita dilayakkan menjadi pelayan-pelayan Allah. Sehingga seperti di ayat yang ke-13 dinyatakan bahwa melalui pelayanan-pelayanan kita, karena kerendahan hati kita, karena kita sudah memakai pakaian pesta, kita menaruh serban tahir pada kepala kita, dan kita diberi permata bermata 7, sehingga kita bisa menjalankan tugas bagian kita menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup, dan bisa menarik saudara-saudara kita yang lain, sehingga saudara-saudara itu seperti dalam ayat yang ke-10, saudara, maaf. Ayat yang ke-10. Pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Sehingga dengan demikian, saudara, dalam ayat yang 10 ini, karena kita telah diberi hak kembali, telah dipulihkan Allah dalam berpelayanan, baik dalam masyarakat maupun dalam bergereja, sehingga kita diberi kewibawaan, kemampuan untuk bisa menjadi pembawa damai, sehingga banyak orang-orang yang belum mengenal Allah bisa mengenal Allah melalui sikap dan perbuatan kita, seperti di dalam ayat yang 10, mengundang temanmu duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara, sehingga ada kebahagiaan. Banyak orang yang tertarik menjadi pengikut Kristus karena di situ ada damai sejahtera, ada kesukacitaan. Untuk itu, saudara, marilah kita melayani dengan kesungguhan hati, melayani Tuhan, karena sebenarnya kita itu berpakaian kotor. Kita sering melanggar perintah Allah dalam berpelayanan kita, hanya mementingkan diri kita sendiri. Tapi cinta kasih Allah, Allah mengutus hambanya untuk membersihkan kita, melepaskan pakaian yang kotor kita, dan diganti dengan pakaian pesta, sehingga kita bisa berpelayanan dengan suka hati, dengan sepenuh hati, tidak dengan terpaksa. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan serban tahir pada kepala kita. Ada penyertaan Allah. Jangan takut, melayanilah dengan kesungguhan hati. Allah ada di pihak kita. Selamat berpelayanan, Tuhan memberkati, dan banyak orang yang bisa mendatangkan damai melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami diingatkan melalui bacaan dari Sakaria 3 ayat 1 sampai 10. Kami diingatkan bahwa kami hamba-hamba Allah yang berpakaian kotor, yang berpelayanan mementingkan diri kami sendiri, melanggar perintah-perintah Allah dalam kehidupan kami sehari. Tapi karena cinta kasih Allah, mampukan kami Tuhan untuk diingatkan oleh saudara-saudara kami untuk melepas pakaian kotor kami, dan saudara-saudara kami menggantikan dengan pakaian pesta, supaya kami bisa berpelayanan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dan biarlah kami diingatkan senantiasa bahwa kami Tuhan perintahkan untuk menempatkan serban tahir pada kepala kami, untuk mengingat janji Allah, penyertaan Allah dalam kami berpelayanan, sehingga Tuhan telah memberikan permata yang bermata 7. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah kekuatan di dalam kami berpelayanan. Karena kami menyadari Tuhan,
Dalam kami berpelayanan banyak sekali kami jatuh dalam goda dan mara bahaya. Sehingga apabila kami mengingat ada serban tahir pada kepala kami, bahwa ada penyertaan Allah, kami akan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, memohon pertolongan Allah, sehingga dalam kami melayani bisa dengan kesungguhan hati, melayani dengan sungguh, melayani dengan sungguh. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah hamba-hambamu yang dengan setia melayani sepenuh hati. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan malam pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Salam sehat. Amin.